Haleluya. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tahan hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan memberi hati bagi setiap kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa yang baik kalau bukan bersama-sama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Supaya kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Untuk memulai jalan ibadah kita pada pagi hari ini, nanti Ibu Maria kami mohon untuk berdoa memulai jalan ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan bagimu Bapa pagi hari ini. Sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan kami mau mempersembahkan roh jiwa tubuh kami. Bahkan kami persembahkan segala pujian dan kehormatan hanya bagi-Mu Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Menjamah setiap kami yang ada hadir untuk beribadah memuji Engkau. Setiap roh-roh yang tidak senang melihat kami datang kepadamu. Saat ini kami sepakat, kami tolak, kami ikat, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari tempat ini. Kuasa lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Ketika kami yang datang dengan keadaan kurang sehat. Ketika kami kembali pulang ke rumah membawa berkat kesehatan, kekuatan. Ketika kami yang datang dengan keraguan. Saat ini diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkarya beracaralah Engkau kepada hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Baik Ibu Gembala yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik singer, WL, bahkan pemain musik. Semuanya Tuhan lawat, Tuhan jamah. Biarlah urapan Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kami buka dan kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti. Berikan hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami terus menyembah-Mu, supaya kami terus memuji-Mu dalam segenap kehidupan kami. Supaya melewati hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru.
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, darah-Mu tercurah buat setiap kami. Biarlah hidup kami
semakin diperbaharui oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami terus menyenangkan-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah kekasih jiwa kami, Kaulah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan kami sembah, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami terus kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang ajaib, dahsyat dan perkasa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kaulah segalanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Biarlah kami meresponi pengorbanan-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, dengan kami terus taat dan menyenangkan hati-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung,
biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan bagi Dia, haleluya. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan, yang setia sampai akhir di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Ada sukacita, amin. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Dia sudah menebus setiap kita, haleluya. Biarlah Engkau Tuhan mendengar seruan umat-umat-Mu memuji-Mu. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagimu, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi, nyanyi, puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia,
kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah Tuhan, segenap hidup kami persembahkan kepadamu. Kami perlu belajar, kami perlu berjuang, supaya boleh terjadi segenap hidup kami untuk memuliakan-Mu. Dan kami tahu hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melakukan semuanya itu. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kau Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Kami sembah, haleluya. Kau Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Segala pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya ralama syaralama takaralama ya ralama syaralama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yerala yerala masyarala ralama yeralama. Ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan Yesus yang termulia. Haleluya. Yeralama syarara ralama lama se. Haleluya. Benar Tuhan, seperti pujian ini ya Tuhan berkata ya Tuhan, bahwa hidup kami ya Tuhan menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Hanya itu ya Tuhan tujuan kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hidup kami ya Tuhan bukan untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Hidup kami bukan berbicara tentang kami ya Tuhan. Hidup kami berbicara tentang Tuhan. Sia-sia ya Tuhan hidup ini ya Tuhan, ketika kami hanya berjalan dan memuaskan keinginan kami, tetapi hidup kami hanya untuk memuaskan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Engkau Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bangkitkan roh-Mu ya Tuhan yang ada pada kami ya Tuhan. Berikan ya Tuhan hati nurani yang murni ya Tuhan. Hati nurani yang peka ya Tuhan untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami dapat mengerti jalan-Mu ya Tuhan. Dan dapat melakukan semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa saat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan yang
ada di tempat ini, setiap telinga-telinga yang mendengar ya Tuhan. Baik kami yang berada di tempat ini ya Tuhan, maupun ya Tuhan sahabat-sahabat FB ya Tuhan di luar sana ya Tuhan. Supaya kami mendapat berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Saya sukacita sekali hari ini ya. Kita terus antusias di dalam Tuhan. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tetap harus semangat di dalam Tuhan. Kita harus tetap antusias di dalam Tuhan. Jangan pernah kendor ya, tetap semangat. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini berbicara tentang manusia baru ya. Kayaknya saya tidak bisa menyampaikan selesai pada minggu ini ya. Jadi mungkin juga sampai beberapa bulan baru bisa selesai ya berbicara tentang manusia baru ini. Saya percaya kita semua di sini adalah murid-murid Tuhan yang setia untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau buka dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 4 ya, bukan Efesus 1. Atas bukan betul Efesus 4. Efesus 4 17 ya. Ya, kita baca bersama-sama 1 2 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Lanjut. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Puji nama Tuhan ya. Jadi ayat yang kita bahas hari ini di 17 ya. Dikatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup sama lagi ya, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berbicara pikiran itu banyak ya. Tetap ada pikiran yang daripada Allah, ada pikiran yang daripada manusia. Ada pikiran yang bukan daripada Allah. Ya, ada pikiran dari Allah, ada yang bukan pikiran. Ada pikiran yang dari Allah, ada yang bukan dari Allah. Nah, seringkali pikiran manusia itu bertentangan dengan pikiran Allah. Manusia daging ya. Kalau manusia roh dia pasti memikirkan hal-hal yang daripada Allah. Nah, pikiran ini adalah pikiran yang sia-sia. Dikatakan orang yang tidak mengenal Allah itu memiliki pikiran yang sia-sia. Di sini Paulus menasehatkan kepada jemaat Efesus, di mana dikatakan dia berkata di sini kutegaskan. Ya. Jadi bukan suatu himbauan, tetapi satu kepastian atau satu penekanan, satu keharusan. Apalagi ditambah lagi dikatakan di sini, kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Ya, dia berkata ya atas nama Tuhan ya, bahwa jangan lagi ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya, dengan pikirannya yang sia-sia. Kita nanti mau belajar apa sih pikiran sia-sia, tapi saya rasa tidak bisa cukup waktu untuk hari Minggu ini ya, mungkin akan minggu ke depan ya. Tetapi di sini ya, kita mau lihat ya, lanjut ke bawah ya, saya ini. Nah tadi dikatakan tadi ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang mengenal Allah dengan pikiran sia-sia dan pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Lanjut yang mau diteruskan ininya pembahasannya. Ya. Di sini ada kata ditebus ya. Ditebus. Saya lihat ya.
Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu orang-orang yang berpikiran yang sia-sia, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus, ya. Kenapa dia dikatakan bahwa kita tidak boleh, tadi ada kata sebab itu kutegaskan, ya kembali lagi saya kata sebab itu kutegaskan. Nah, sebab itu kenapa? Kenapa jadi kok sebab? Ya, berarti ada sebab musabab. Kenapa jadi tidak boleh kita berpikiran sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah? Ya, memang kalau kita melihat sekilas, tentu kita tidak boleh. Tapi tidak bolehnya kenapa? Tentu ada sebab. Kita baca di Efesus 4 ayat yang ke-13 di atas sayang. Efesus 4 ayat itu. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi sebab kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena kita harus mencapai kesatuan iman. Ya. Kalau kita hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, tidak mengenal firman-Nya, yang tidak pernah belajar firman-Nya, kita tidak pernah mencapai Efesus 4 ayat 13 ini yang mengatakan tidak akan mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau kita tahu tentang, kita mengenal Yesus Kristus sebagai anak Allah, mengenal bukan kata orang, mengenal bukan kata tulisan, ya bukan karena sejarah, tapi kita mengenal dia secara pribadi, kenal hatinya, mendalami, menyelami perasaannya, menyatu dengannya, ya kita akan mencapai satu kesatuan iman. Kemudian pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Berbicara kedewasaan tidak memandang usia, ya. Walaupun kita masih muda, ya ada di sini yang muda, ada yang di sini di atas muda, setengah tua, kita yang lebih dewasa, ya. Tetapi dewasa di dalam Tuhan itu berbicara tentang iman, ya. Tentang juga pengetahuan kita seberapa kita mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi supaya kita dapat mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tujuannya itu, kepenuhan Kristus dalam diri kita. Penuh dalam cara berpikir kita, penuh dalam perasaan kita, penuh dalam tindakan kita, ya dalam segala sesuatu, keputusan-keputusan kita, cara berpikir kita, pola berpikir kita. Ada orang yang susah sekali dikasih tahu, ya. Umpamanya orang terikat dengan judi, umpamanya. Orang terikat dengan perzinahan, ya, sering ke tempat-tempat perempuan nakal, ya. Itu biar dikasih tahu, dia tahu adanya sorga, adanya neraka, ya. Tapi karena dia memang sudah terikat, dia tidak pernah tertutup hatinya, dia tidak pernah bertumbuh, tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia akan tetap seperti itu, ya. Tapi kita harus belajar untuk mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan lagi menaruh pikiran kita pada pikiran yang sia-sia, yang tidak membawa kebaikan, yang tidak membawa pada berkat di dalam kehidupan kita. Arti berkat di sini bukan sekedar berkat materi, ya. Tetapi berbicara berkat juga berbicara perkenanan Tuhan. Segala sesuatu tindakan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan tidak akan kita mendapatkan, artinya berkat perkenanan yang daripada Tuhan. Ketika hati kita tidak percaya, ketika kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, lanjut lagi. Ya. Nah, tadi di sini Efesus 4 ayat 13 tadi, ya, lanjut ke bawah. Ya, berbicara tentang ditebus. Gak usah dipindah itu, ya, sebentar aku baca juga.
Ya, jadi Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kemudian di ayat yang Efesus 4 ayat 17, coba kita 17 benar, 17. Ya, mari kita baca. Di sini ya. Kalau di ayat 17, kita kembali ke ayat 17 yang di atas tadi ya. Kita tidak boleh memikirkan pikiran yang sia-sia. Ada kata ku tegaskan ya, di bawah tadi, paling bawah tadi. Ya, ku tegaskan ya. Kalau kata ditegaskan ini tadi saya sudah singgung, itu kata perintah di atasnya. Satu kali ya itu. Ya. Saat kata perintah ya. Kemudian karena kita sudah ditebus untuk sebuah tujuan. Siapa yang sudah tahu tujuan hidup kita? Kita banyak belajar firman Tuhan. Siapa yang tahu tujuan hidupnya? Ya. Seperti tadi pujian tadi mengatakan, hidupku menggenapi firman Tuhan. Itu tujuan kita, menggenapi firman Tuhan. Ya. Menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan kehendak diri kita sendiri. Kalau hidup kita hanya berpusat pada diri kita sendiri, kita tidak bisa mencapai pada tujuan dan kehendak Tuhan. Dan kita akan menjadi liar. Ya. Kita akan menjadi labil. Kita tidak bisa menjadi orang yang utuh di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang tidak tenang di dalam kehidupan kita ketika kita tidak tahu tujuan kita. Lakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu nggak usah yang kita bisa saja Tuhan beri visi, misi yang jauh, yang besar, yang jauh ya. Tetapi dimulai Tuhan itu tentu memberikan sesuatu mulai dari apa yang ada di hadapan kita. Apa yang Tuhan perhadapkan di dalam kehidupan kita mulai dari persoalan diri kita sendiri. Memenangkan persoalan dalam diri kita. Memenangkan persoalan yang saya maksud ini adalah persoalan keinginan daging di dalam diri kita sendiri. Mulai itu. Memenangkan persoalan apa kita persoalkan diri kita ini, apa yang Tuhan tidak suka kita kerjakan di dalam diri kita. Ya. Kalau Tuhan katakan aku tidak suka kamu melakukan itu, jangan lakukan. Kemudian kita mulai melihat Tuhan apa yang harus kulakukan jadi berkat untuk orang-orang di sekelilingku. Ya. Ketika kita tahu tujuan kita dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan mungkin lagi labil ya, jadi kacau dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian lanjut, di situ juga ada tadi kita ya tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah karena kita sudah ditebus. Kenapa kita tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Hidup kita ini sudah ditebus. Ya. Roma 3 ayat 23 mengatakan ya, karena kamu semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24 kita baca bersama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, kita itu sudah ditebus cuma-cuma. Ya, Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Kita bayar dosa kita nggak pakai diri kita sendiri. Kita tidak pakai darah kita atau apa yang harus kita lakukan untuk menebus dosa kita, enggak. Sebaik-baik apapun kita tidak bisa menebus dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Yesus Kristus sudah mati untuk saudara dan saya. Ya. Karena itu kita tidak boleh lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia. Salah satu pikiran yang sia-sia itu yang tidak kalah Tuhan tidak suka itu. Ketika kita menghargai diri kita itu ya dengan hal-hal yang materi. Ada orang ya menilai seseorang, menilai seorang teman, menilai seorang saudara ya berdasarkan berdasarkan kedudukannya.
ya. Berdasarkan apa yang dia pakai, berdasarkan harta kekayaan, berapa luas tanah yang dimilikinya, ya. Nah, itu adalah pikiran orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin kita banyak jumpai di sana. Kalau orang ini tidak berada, kalau saudara kita tidak berada, tidak berduit, ya, tidak punya kedudukan, tidak terlalu dihiraukan, ya. Atau beda perlakuannya dengan orang yang sukses secara dunia dengan dikatakan tidak sukses secara dunia, ya. Beda perlakuannya. Nah, itu adalah pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita mengenal nilai seseorang, diri seseorang itu bukan dengan apa yang dia pakai. Nilai diri seseorang itu bukan dari kedudukan, berapa luas petak tanah yang dia punya. Tetapi nilai diri kita itu tergantung seberapa murni hati nurani kita, ya. Seberapa besar pikiran dan perasaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau seseorang tidak memiliki karakter Tuhan, sifat Tuhan di dalam dirinya, ya, dia akan menjadi manusia yang tidak bernilai, ya. Walaupun mungkin dia memiliki harta kekayaan, petaknya banyak, ya, asetnya banyak, ya, punya segala sesuatu di dunia ini, menjadi raja di dunia ini. Tetapi kalau dia tidak memiliki hati nurani yang dapat ditinggali oleh Allah, sepikiran selaras dengan jalannya Allah, orang itu hidupnya itu menjadi hidup yang tidak bernilai, menjadi hidup yang gagal di dalam Tuhan. Karena itu kita harus memiliki pikiran Tuhan. Kalau tidak, pikiran kita hanya menjadi sia-sia. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, membanggakan sesuatu yang fana, membanggakan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang akan lenyap di dunia ini, ya. Mengejar sesuatu yang sia-sia, dikejar, ya, melakukannya dengan berbagai macam cara, ya. Padahal umurnya singkat, ya. Umur kita ini tidak seberapa, ya. Kapan waktunya Tuhan panggil? Ya. Ada orang yang demikian sampai ya, mengorbankan Allah, menjual Tuhan. Menjual Tuhan dengan apa? Ketika kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, Tuhan dijadikan nomor sekian, ya, yang pekerjaan jadi nomor satu, ya. Sesuatu yang jasmani, yang duniawi, hura-hura menjadi yang utama, ya. Kumpul-kumpul dengan keluarga lebih mengutamakan. Yuk kita masakan dengan keluarga, kumpul, ya. Keluarga 25 orang, 30 orang kumpul masakan, ya. Senang, gak enak gak kumpul, ya. Terus kita tidak ibadah, ya. Lalu kita berkata kalau datang ke gereja takut kena COVID. Tapi kumpul dengan saudara-saudara kita yang 30 orang, yang 20-30 orang, kita nggak takut, ya. Bukan berarti kita mengecilkan ancaman COVID ini, tetapi saya ingin berbicara kalau kita tidak takut di sana, kenapa kita tidak datang kepada Tuhan, ya? Orang-orang yang pikirannya sia-sia, ya, yang itu adalah pikiran orang yang tidak mengenal Allah, akan mementingkan sesuatu yang fana, ya, sesuatu yang sementara. Tuhanlah pembela kita. Ada waktunya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang dapat menolong kita. Keluarga tidak bisa menolong kita, uang tidak bisa menolong kita, ya. Segala sesuatu harta kita tidak bisa menolong kita, ya. Ada waktunya. Kita hanya menatap Tuhan saja, meminta kemurahan Tuhan. Tetapi ketika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan dan dia tidak melakukannya, ya. Jangan kita berharap nanti mata kita memandang pertolongan Tuhan. Kalau kenyataannya di dalam kehidupan kita ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat, kita tidak mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasa pekerjaan lebih utama. Kita merasa keluarga lebih utama. Saya tidak mengatakan kita harus hianat dengan keluarga, tidak.
ya, tetapi dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan, ya, pasti segala sesuatunya akan baik. Kalau orang mengutamakan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dia akan melakukan hal yang baik mulai dari keluarganya. Kemudian saudara-saudaranya, orang-orang yang terdekat, teman-temannya, orang-orang sepelayanan pasti melakukan yang terbaik. Tidak mungkin orang yang mengutamakan Tuhan itu hianat kepada keluarganya sendiri. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan Tuhan itu hianat kepada gerejanya atau kepada teman-temannya, orang-orang dalam persekutuannya, tidak mungkin. Pasti orang yang mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan itu akan tahu melakukan hal yang baik kepada setiap, bukan sekedar keluarga, bukan sekedar kelompok, tetapi kepada setiap orang-orang yang dikasihi Tuhan, ciptaan Tuhan. Itu pasti, ya. Kemudian, ya, jadi kita tidak boleh berpikiran yang sia-sia karena kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus. Ya. Lanjut lagi. Kemudian manfaat penebusan di sini, ya, saya tulis itu, ya, kita ditebus dan kita memiliki hidup yang kekal, ya. Ada hidup kekal di dalam kehidupan kita. Sebentar, saya lihat catatan saya di sini. Ya. Saya mau bacakan Wahyu 5 ayat yang ke-9. Saya buka saja ini. Wahyu 5 ayat yang ke-9, tidak ada di situ, ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka matrai-matrainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Puji nama Tuhan, bahwa kita itu sudah ditebus, katanya, ya, oleh darahmu, oleh darah Tuhan Yesus, ya. Engkau telah membeli bagi Allah, ya, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa. Kita dibeli untuk Allah, ya. Kita dibeli. Telah dikatakan engkau telah memberi mereka bagi Allah, ya. Kita ini dibeli untuk Allah. Jadi kita ini tidak punya hak lagi. Kita sudah dibeli, kita tidak punya hak untuk memiliki pikiran yang sia-sia, yang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran saudara udah dibeli, hati saudara sudah dibeli, tubuh, jasad saudara sudah dibeli. Semua apapun yang kita lakukan, yang kita miliki ini bukan milik kita lagi. Ya, tapi kita ini udah dibeli bagi Allah, ya. Jadi kita tidak punya hak untuk memikirkan kepentingan kita, tetapi kita hidup hanya untuk kepentingan Tuhan, ya. Dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan juga, ya, karena kita sudah diampuni dosa dan pelanggaran kita. Saya mau baca. Ya. Kemudian kita juga, ya, manfaat penebusan adalah pengampunan dosa. Saya sudah mau. Sebentar. Ya, pengampunan dosa. Ya, saya mau baca dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh pengampunan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, ya. Kemudian kita sudah dibenarkan. Roma 5 ayat 19 saya baca. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena Yesus Kristus kita dibenarkan, ya. Karena itu jangan hidup lagi sama. Sekali lagi berulang-ulang saya katakan, sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya itu condong
materialistis, ya, hedonis ya, yang sekarang bahasa zaman sekarang itu, ya. Tidak memikirkan hal-hal kepentingan Tuhan. Pikirannya tuh tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian upah atau manfaat dari penebusan itu ya kita dilepaskan dari kutuk hukum Taurat, ya. Saya tidak print di sini ya. Kemudian manfaatnya lah kita menjadi keluarga Allah. Kemudian kita bebas dari belenggu dosa. Seharusnya ya kita yang dihukum, tetapi Tuhan yang mengambil alih. Titus 2 ayat 14 dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kemudian kita diperdamaikan dengan Allah. Puji nama Tuhan ya. Dan saya persingkat ya. Kita diperdamaikan dengan Allah ya. Manfaat penebusan adalah berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang kudus. Ayat yang terakhir Roma 1 ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tentu ayat firman Tuhan ini bukan saja untuk orang Roma, amin. Tetapi kita semua yang dipilih Allah dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Karena itu jangan lagi kita sama seperti orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya, yang tidak pernah belajar firman Tuhan, ya. Tetapi biarlah makanya firman Tuhan yang kita dengar ini kita simpan di dalam hati kita, supaya kita menjadi orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Karena kegagalan yang terbesar di dalam diri manusia bukan karena dia tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tetapi kehilangan moralitas Allah di dalam dirinya. Ketika orang memiliki moral Tuhan, hati nurani Tuhan ada di dalam hati nurani kita, ya, maka pikiran kita akan selaras dengan pikiran Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau sambut, kita mau lakukan perjamuan kudus, kita mau tundukkan kepada kepala kita. Haleluya, puji nama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah bimbing kami. Engkau tuntun kami ya Tuhan dalam kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk menyambut ya Tuhan perjamuan kudus. Supaya kami boleh mengingat ya Tuhan akan pengorbanan-Mu. Engkau yang sudah menebus kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih buat salib-Mu, buat harga yang telah Kau bayar. Kau hapus semua dosaku dengan kasih dalam anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih buat kasih-Mu, buat segala pengorbanan-Mu. Kau sucikan hidupku, sekarang ku telah Kau mengampuniku. Sekali lagi katakan terima kasih Kau Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu, buat harga yang telah Kau bayar. Kau hapus semua dosaku dengan
kasih dalam anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat segala pengorbanan-Mu. Kau sucikan hidupku, sekarang ku telah Kau mengampuniku. Layak Kau Tuhan, amin, haleluya. Anak domba Allah yang duduk di atas tahta, bermahkota kebenaran. Kau ditinggikan, Yesus Putra Allah. Kau yang telah dikorbankan, layak Kau Tuhan. Haleluya, haleluya saudara. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Terima kasih Kau Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu, buat harga yang telah Kau bayar. Kau hapus semua dosaku dengan kasih dalam anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat segala pengorbanan-Mu. Kau sucikan hidupku, sekarang ku telah Kau mengampuniku. Layak Kau Tuhan, amin. Anak domba Allah yang duduk di atas tahta, bermahkota kebenaran. Kau ditinggikan, amin, haleluya. Yesus Putra Allah. Kau yang telah dikorbankan, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, haleluya. Anak domba Allah yang duduk di atas tahta, bermahkota kebenaran. Kau ditinggikan, anak domba Allah, anak domba Allah yang duduk di atas tahta, bermahkota kebenaran. Kau ditinggikan,
Kau Tuhan, haleluya. Layak Kau Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Iralama syaralama lama yaralamu. Haleluya. 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 Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iralama syikarala batakaya ralama syakara. Biarlah setiap hati kita mengarahkan pikiran kita, perasaan kita kepada Allah kita yang hidup. Kita mau menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Iralama syakara lama takara. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami dilayakkan kami ya Tuhan. Glory ya Tuhan. Saat ini kami mau mengingat ya Tuhan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mengingat ya Tuhan penebusan-Mu ya Tuhan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kiralama syakaralamata. Saudara kekasih yang di dalam Tuhan, kita mau angkat tinggi roti di tangan kita. Kiralama syakara. Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Iralama syikaralama takayarana. Iralama syaralama takayaralama syakaralama takaralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tinggi anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Layak Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak domba Allah yang duduk di atas tahta bermahkota kemenangan. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, anak domba Allah, Yesus Putra Allah. Kau yang telah dikorbankan, layak Kau Tuhan, layak
Yesus Putra Allah, Kau yang telah dikorbankan, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, haleluya, layak Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah ya Tuhan, Engkau kami puja dan kami sembah ya Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya dengan segenap hati dan segenap hidupnya ya Tuhan. Biarlah oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan dan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami dimampukan ya Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu. Biarlah pikiran dan perasaan-Mu ya Tuhan ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan dulu. Kembali Bapak Ibu, saya undang kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan-Mu, akan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dan mengingatkan kami bahwa hidup kami yang percaya kepada-Mu bukan milik kami lagi, tetapi milik Tuhan. Dan biarlah kami terus berjuang, berlatih, dan terus saling mendorong satu dengan yang lainnya, supaya hidup kami boleh memuaskan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menabur sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya pasti pulang membawa berkasnya pasti
tetap berdiri. Nanti Ibu Irusliani berdoa syafaat. Baiklah, kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap umat-Mu. Terlebih pada pagi hari ini sampai saat siang hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama di tempat ini. Ini semua kena kebaikan tangan Tuhan. Ini semua kena kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa, negara dan tanah air kami Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di atas bangsa dan negara kami. Engkau melawat presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Biar mereka bekerja bagi bangsa dan negara kami, bagi masyarakat kami. Tuhan, Engkau menyertai setiap pekerjaan mereka. Berikan roh takut akan Tuhan di setiap hati mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kota kami saat ini Tuhan. Tidak lama lagi kota kami akan melaksanakan pemilihan gubernur. Bapa di surga, biar Tuhan yang memilih gubernur kami agar terbaik bagi kami semua Tuhan. Semakin kami takut akan Engkau, mencari Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan juga Tuhan anak yatim, piatu, janda, duda, orang-orang berkekurangan, orang-orang sakit yang saat ini berada di rumah sakit Tuhan. Dimanapun saat ini berada, baik di rumah, biar lawatan Tuhan, biar Tuhan menjaga mereka, biar Tuhan memberkati mereka, biar Tuhan yang menyembuhkan mereka, karena Engkau dokter di atas segala dokter Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kota kami ini ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam kasih Tuhan, biar Tuhan ada di tengah kota kami. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang saat ini melaksanakan ibadah Tuhan di gereja masing-masing. Roh Kudus Engkau menjamah mereka, berikan urapan baru bagi setiap hamba-hambamu Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hati yang mengasihi Tuhan, berikan ketakutan itu Bapa bagi setiap hamba-hambamu, bahkan kami jemaat-jemaatmu Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan mencari Engkau, mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaatmu yang hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati hidup mereka Bapa. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi mereka yang mengalami apapun saat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di siang hari ini Bapa, doa yang mengandalkan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Urapi juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini Tuhan, bahkan Ibu Gembala yang menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan urapan baru Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang lahir dari iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa syafaat kami di siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri jalan ibadah kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu,
Haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami pulang tidak seperti waktu kami datang. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan membebaskan dan melepaskan kami ya Tuhan. Dari segala tekanan, dari segala himpitan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Yang memberikan pikiran baru, hati yang baru di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hati yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau menadahkan tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah hamba-Mu ya Tuhan memberkati umat. Kiranya berkat kasih setia, cinta kasih, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Di nama Tuhan kita ada ibadah kedua. Ya. Ajak rekan dan teman kita, haleluya.